Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Revi Uhtiani, mahasiswi program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan hadis Basul Masail. Yang pertama, apa itu Basul Masail? Basul Masail adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, forum ini terbentuk untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada kehidupan masyarakat. Dari segi historis juga, Basul Masail disebutkan bahwa salah satu forum yang sangat dinamis, demokratis, dan berwawasan luas. Mengapa disebut dinamis? Sebab pembahasan dalam forum ini sangat responsif terhadap perkembangan hukum masyarakat. Nah, yang kedua itu mengapa dikatakan demokratis? Sebab peserta di dalam forum ini memiliki hak yang sama dan tidak ada perbedaan sama sekali. Contohnya, perbedaan antara kiai dengan santri maupun kiai sepuh dengan kiai muda. Yang ketiga, mengapa dikatakan berwawasan luas? Sebab dalam forum ini tidak ada dominasi mazhab dan menerima semua perbedaan di antara peserta. Adapun akar sejarah Basul Masail atau bisa disebut juga dengan pembahasan masalah. Sebenarnya ini sudah ada sebelum NU menjadi organisasi formal. Nah, di mana pembahasan masalah dan musyawarah tentang keagamaan ini sudah ada dalam pesantren dan melibatkan kiai dan santrinya. Kemudian pembahasan ini didokumentasikan ke dalam buletin yang disebut Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama atau bisa disingkat LINO. Tradisi Basul Masail ini sudah berkembang menjadi lembaga sejak NU didirikan pada tahun 1926 sampai dengan 2015. Dalam forum ini telah menghasilkan 536 keputusan. Dari hasil 536 keputusan tersebut dibagi menjadi 3 masail. Yang pertama yaitu Masail Al-Diniyah Al-Waqiah telah menghasilkan 39 keputusan, dan dari Masail Al-Diniyah Al-Maudu'iyah telah menghasilkan 469 keputusan. Kemudian yang terakhir dari Masail Al-Diniyah Al-Qanuniyah itu telah menghasilkan 28 keputusan. Hasil-hasil keputusan tersebut menurut Kiai Haji Sahal Mahfud itu tidak bersifat permanen, melainkan masih bisa dikoreksi ataupun bisa menjadi bertentangan dengan temuan baru ulama, baik itu pendapat atau pernyataan dari sebuah rujukan yang lebih valid. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode Basul Masail. Dalam Basul Masail ini dibagi menjadi 3 metode, yaitu yang pertama ada metode qauli, yang kedua ada metode ilhaqi, dan yang terakhir ada metode manhaji. Yang pertama ada metode qauli. Metode qauli ini yaitu langkah pertama yang dilakukan tim Basul Masail. Dengan cara kerjanya yaitu menelaah masalah-masalah yang sudah disebutkan atau yang sudah diajukan kepada forum Basul Masail. Kemudian masalah-masalah ini akan dicarikan jawabannya melalui kitab-kitab fikih mazhab 4 dengan mengutip langsung teks dalam kitab tersebut. Yang kedua ada metode ilhaqi. Nah, metode ini digunakan ketika metode qauli tidak dapat menyelesaikan masalah atau tidak bisa mendapatkan jawaban dari dalam kitab-kitab tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu menggunakan metode ilhaqi dengan cara menyamakan hukum suatu masalah dengan
masalah serupa yang sudah tertulis dalam kitab, atau dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. 3, ada metode manhaji, yaitu metode ini menggunakan cara mengikuti jalan pikiran atau mengikuti kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan oleh imam mazhab. Selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu sifat keputusan Baslul Masail. Nah, dari seluruh keputusan Baslul Masail di lingkungan NU ini telah diambil dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dari dalam forum ini. Kemudian keputusan-keputusan ini dianggap mempunyai kekuatan daya ikat yang lebih tinggi ketika telah ditetapkan oleh pengurus besar Syuriah NU. Selanjutnya ada kriteria hadis menuju lajnah Baslul Masail. Nah, di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa ada 3 persyaratan yang harus ditetapkan untuk mengamalkan hadis doif, yaitu telah ditetapkan bahwa hadis doif ini tidak parah kedoifannya. Nah, oleh sebab itu hadis yang diriwayatkan oleh pendusta itu tidak termasuk dalam kategori ini. Kemudian hadis tersebut harus berada dalam koridor syariat Islam. Ada hadis yang sengaja dibuat-buat padahal hadis ini tidak ada dasar sama sekali dalam syariat Islam. Nah, maka hadis ini tidak akan diterima dalam kriteria ini. Itu tadi paparan tentang penggunaan hadis Baslul Masail yang telah dijelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.